teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang di Zoom bersama dengan Ibu Kendedes. Hari ini kita mau membicarakan tentang satu topik yang penting untuk kita ketahui bersama-sama dalam tugas kita sebagai seorang pendidik di sekolah kita. Jadi ada yang namanya budaya positif. Saya mau membagikan apa yang sudah didapatkan pada modul program guru penggerak. Saya share screen dulu, izin share screen teman-teman. Nah, ini dia. Sebelumnya saya mau tanya dulu dong kepada teman-teman, apakah ada yang sudah tahu tentang topik ini? Coba Ibu Jessica sudah pernah tahu tentang budaya positif atau disiplin positif? Kena lagi ya, Jess. Sudah pernah mendengar belum, Bu Jess? Ayo coba dibuka dulu audionya. Hmm? Belum pernah miskin. Belum pernah. Kalau di sini ada rekan senior saya, Ibu Ivona, yang memang sudah banyak berkecimpung dalam dunia disiplinary teacher. Mudah-mudahan mendapatkan beberapa hal baru ya. Saya tidak berharap mendapatkan semua yang baru, tapi mudah-mudahan ada yang manfaatnya. Nah, teman-teman, ini adalah satu topik di dalam modul 1.4 di Guru Penggerak. Judulnya adalah budaya positif. Pertama, saya mau memperkenalkan diri dahulu. Iya, saya adalah Kendedes Tambunan, calon guru penggerak angkatan 10, mengajar di level SD dan SMP, saat ini di Cita Persada Depok. Sarjana yang linear dengan pekerjaan saat ini adalah sarjana pendidikan dari Universitas Terbuka dan saya tersertifikasi di mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, mari kita mulai. Nah, topik diseminasi yang mau dibagikan adalah ada 7, tapi tenang aja ada beberapa yang saya jadikan compact. Ya, satu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Ini yang sebenarnya menjadi topik yang populernya dalam budaya positif adalah disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa ini semuanya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Yang teori klasik yang kita kenal ada dalam teori belajar, psikologi belajar, itu adalah teori stimulus respons. Ini artinya kalau anak kita berikan stimulus, dia akan achieve, mencapai tujuannya, tujuan belajar tentunya. Kalau kita berikan respons terhadap tindakannya yang buruk, dia akan mendapatkan sanksi dan akhirnya kapok. Ya, itu goals-nya teori stimulus respons. Ini kita kenal juga dengan teorinya apa itu hukuman ya, hukuman dan reward ya, ada reward, ada hukuman, mirip-mirip seperti itu. Tapi tahukah teman-teman semuanya, ini sebenarnya sudah harus kita ubah ya. Makanya dinamakan perubahan paradigma belajar. Jangan memakai teori itu lagi, tetapi memakai teori kontrol. Kenapa? Karena tidak efektif, teman-teman. Kalau kita rasakan bahwa kita memberikan sanjungan, anak akan berhasil, enggak juga. Kalau kita memberikan sanksi terhadap anak yang indisipliner, enggak juga. Maka dari itu, yang akan kita ubah saat ini adalah menjadi ke teori kontrol. Apa itu? Mari kita lihat bersama. Ini perbandingannya, stimulus respon itu ataupun yang klasikal, ya, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol udah berubah. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang memiliki gambaran yang berbeda yang kita kenal dengan perspektif, ya. Lalu menurut teori yang klasik adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Lalu diubah paradigmanya menjadi kita berusaha mengerti pandangan orang itu tentang dunia. Jadi kan karena yang bisa berubah kitanya, startnya dari kita.
Lalu yang teori klasik bilang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu yang teori kontrol bilang semua perilaku memiliki tujuan, ya. Lalu ada lagi yang bilang orang lain bisa mengkontrol saya, makanya diberikan reward ataupun punishment. Terus yang teori kontrol yang saya sangat setuju ini dibilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu dibilang lagi saya bisa mengkontrol orang lain, berikan saya kekuasaan terhadap orang lain, orang itu. Lalu yang satu bilang nggak bisa, kamu nggak bisa kendalikan orang lain. Lalu ada yang bilang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus respon. Lalu di-counter oleh teori yang baru, dibilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang teori klasikal bilang modelnya berpikir menang atau kalah, benar atau salah. Teori yang kontrol bilang model berpikir menang dan menang. Nah, dari tabel ini, maka berangkatlah kita menuju ke teori kontrol. Nah, untuk disiplin sendiri, pengertian disiplin adalah apa? Yang kita pertama kali ingat kalau kita mendengar kata disiplin adalah ketidaknyamanan, karena saya harus menghadap Ibu Monik sebagai guru BK, kemudian saya akan mendapat hukuman atas tindakan yang saya lakukan. Lalu saya harus tunduk pada penguasa di sekolah, yaitu guru ataupun kepala sekolah, gitu ya. Sedangkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bilang, ini kutipan langsung, dikatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam tulisannya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah mengatakan bahwa yang pertama berkuasa dalam diri kita itu diri kita sendiri. Ya, ada bentuknya hukuman tentu saja dikenal ya dalam dunia pendidikan pun tetap dipakai hingga sampai sekarang. Tetapi itu harus dikebelakangkan. Yang sebenarnya didahulukan adalah yang self-disiplinnya. Kalau memang tidak bisa dilakukan lagi, maka jalan yang terakhir baru sampai kepada konsekuensi. Ya. Sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau bisa saya lanjutkan? Lanjut, Miss ya. Oke. Nah, di sini juga ada terlihat perubahan paradigma ya terhadap pengertian disiplin. Disiplin sendiri itu dalam pengertian harafiahnya adalah aturan-aturan atau instruksi-instruksi untuk membangun, untuk kita dapat belajar. Instruksi sendiri artinya pembelajaran ya. Jadi disiplin sebenarnya bermaknanya bukan negatif, tetapi positif sekali. Bagaimana membuat kita belajar sesuatu. Jadi sebenarnya pengertian atau miskonsepsi itu sudah banyak terjadi pada saat ini terhadap kata disiplin itu sendiri. Itulah yang mau diganti paradigmanya terhadap kata disiplin. Nah, disiplin positif ini mencari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini dalam pelajaran filsafat dibilangnya adalah apa bahasa Inggrisnya nilai-nilai universal values, universal morals ya. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini nilai-nilai universal ini adalah sebagai payung besar dari sikap dan perilaku kita, fondasi kita berperilaku. Lalu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Mengapa ini penting dibahas pada disiplin positif? Ini yang menjadi tujuan dari kita semua, guru pun dan murid pun. Jadi kalau ada nanti tindakan yang tidak disiplin atau indisipliner, ini salah satu tujuan kita untuk mengkoreksi. Ingat nggak sih nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama gitu. Jadi ini satu langkah awal sekali untuk kita menggali tujuan bersama di dalam kelas, di dalam sekolah. Ya, sebagai pribadi, mulai dari pribadi,
kemudian kita curahkan bersama-sama di kelas, dan kalau sebagai guru kita, sebagai anggota sekolah, kita curahkan bersama-sama anggota sekolah lainnya. Ini ada pakar psikologi pendidikan, namanya Diane Gossen. Diane Gossen mengatakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada satu ilustrasi yang menarik, dikatakan bahwa coba kita suruh anak menggenggam tangannya erat-erat, gitu ya. Ini kemarin sudah kita praktekkan untuk melakukan pendampingan di sekolah. Anak ini bermasalah, terus kita bilang, sudah berkali-kali bermasalah, kita bilang, coba kamu genggam tangannya. Tujuan kamu adalah jangan membuka genggaman tangan, apapun yang terjadi. Itu tujuannya. Terus saya coba bujuk dia. Miss Ken akan kasih kamu 50.000, coba buka. Dia nggak buka. Kalau kamu baik sama Miss Ken udah capek nih, coba kamu buka. Dia tidak buka. Ya, ini ada ilustrasi yang menyampaikan pada kita bahwa yang bisa mengubah diri kita, ya kita sendiri. Gitu, motivasi intrinsiknya itu harus terbangun supaya tujuannya itu tercapai. Apa itu motivasi intrinsiknya? Keyakinan yang tadi, yaitu nilai-nilai universal yang saya anggap paling penting, yang saya genggam tidak akan saya lepaskan apapun bujukan orang lain. Nah, kalau kalau nilai kebajikan universalnya sudah sama dengan teman-teman di sekitarnya, dengan lingkungannya, maka kita bisa masuk tuh sebagai guru. Kan kamu sudah mau mencapai tujuan itu, masa kamu mundur lagi sih atau melakukan kesalahan? Begitu. Nah, ini caranya. Jadi ini kan karena masih liburan kita ya, saat yang tepat, perfect timing for us to practice this later at the beginning of our class. Satu yaitu curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Bagaimana kita, sorry, saya kurang jelas. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita membuat keyakinan kelas, ya. Jadi mensepakati nilai-nilai kebajikan universal sebagai tujuan yang membangun motivasi intrinsik. Mudah-mudahan cukup jelas saya membangun pengertiannya ya. Nah, bagaimana cara praktisnya membuat keyakinan kelas itu? Kalau dulu sebelum saya belajar modul ini, saya pikir saya cuman, ayo menurut kamu apa yang mau kita capai? Peraturan apa yang mau kita buat? Tulis aja gitu ya. Semua orang bisa ngomong, bisa membahas. Tapi sebenarnya yang mendasar itu belum saya praktekkan. Apa keyakinan atau kebajikan universal yang mau dicapai, gitu ya. Nah, nomor satu adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Itu masih memang sudah saya lakukan. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan dan taruh di kertas di mana semua orang bisa lihat. Seberapa ide yang mereka curahkan pada waktu itu, catat aja semuanya. Lalu yang ketiga, membentuk keyakinan kelas dengan cara mengubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya, yang paling sering adalah keluar pertama kali, jangan terlambat, gitu ya. Nah, jangan terlambat itu kan masih negatif. Bagaimana membuat keyakinan kelasnya, yaitu dibilangnya datang tepat waktu. Itu, jadi dari curah pendapat yang pertama, diubah ke keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah menggali nilai kebajikan dari keyakinan tadi. Jangan terlalu banyak agar gampang diingat. Misalnya contoh yang tadi, jangan terlambat menjadi datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah taat pada aturan. Ya, bisa melihat ya bedanya seperti apa. Jadi keyakinan adalah datang tepat waktu. Nilai kebajikannya bukan datang tepat waktu, tapi taat pada aturan. Taat pada aturan, catat tuh, taat pada aturan. Termasuk pada menunjuk tangan sebelum berbicara, jangan menginterupsi guru pada waktu diskusi di kelas. Itu juga termasuk pada taat pada aturan. Lalu yang kelima, sepakati lagi dan taruh di kelas. Jadi nanti akan ada mungkin 3-7, katanya maksimalnya 7 saja, jangan banyak-banyak. Bisa ada taat pada peraturan, rasa keadilan, apalagi nilai universal tuh. Kalau di sekolah lain yang paling ditaruh paling atas adalah religiusitas gitu ya, sangat tinggi di situ. Terus
adab, sopan santun, itu semuanya nilai-nilai universal. Jadi ada berapa yang kita tempel di dinding? Ada 2 ya sampai saat ini, yaitu keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan yang dalam bentuk positif, dan kedua adalah ekstraksi dari itu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Taruh di dinding di kelas. Ini sangat penting supaya nanti kita bisa merujuk pada nilai-nilai itu dan keyakinan itu saat kita melakukan pendampingan murid-murid. Nah, kita lanjut kepada motivasi perilaku manusia. Ibu Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia bilang ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling umum kita temui pada diri kita sendiri ataupun pada murid-murid. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya kita kerjakan pada dimensi politik di kantor gitu ya, atau di sekolah, atau pada murid-murid di kelas juga dibilangnya supaya saya dapat nilai bagus, saya puji aja guru saya, you're the best teacher gitu, I like your class. Nah, itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga yang paling ideal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dari motivasi sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita tujuannya adalah agar anak memiliki motivasi yang nomor 3. Memang tidak instan, harus kita bangun perlahan-lahan, tapi tujuan kita sudah jelas. Nah, ini juga satu cara kita mengetahui akar masalah, ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, lalu cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Saya mau ini dulu deh, bikin kita periksa ya, saya ada perangkat. Mau dicek nggak kalian sekarang saat ini kebutuhan dasar kalian apa? Saya kasih kuesioner ya. Wait, mana dia? Oke. Tamara senang kalau ada kuis-kuis gini nih. Iya ya. Iya. Seru. Mana Zoom saya? Stop share. Komen ya. Here's the comment. Aku kirim pakai WhatsApp aja ya, Tamara. Apakah Miss Tamara lagi bisa sharing? Sharing apa? Share screen. Bukan. Oke. Sharing apa? Sharing kuesioner. Ini sebenarnya kita bisa taruh kasih juga nanti ke siswa kita. Jadi kita tahu dia kebutuhan apa sih yang masih kurang gitu ya. Aku udah share ke Bu Tamara WhatsApp, boleh Bu Tamara kirimkan ke grup. Message dimananya? Oh, ini dia. Udah aku share ya. Thank you. Coba dibuka dulu. Dropbox. Berkomputer. Ini kita dikasih waktu untuk jawab kuesionernya dulu, Miss Ken. Iya, ada 40 Oke. pertanyaan. Skala Likert mudah-mudahan cepat ya. Karena memang modul ini bukan hanya untuk guru, tapi untuk guru dan rekan guru kalau kita ada konflik, kita bisa terapkan ini.
Ya, saya sudah share juga di chat. Mungkin yang bisa mengerjakan Bu Ivona dan Bu Monica karena lagi di rumah ya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Jumlahin kan Gimana Bu Tamara? jawabnya nilai-nilainya aja kan dijumlahin ya. Iya. Jumlahinnya 1 sampai 10, 11 sampai 20 gitu ya. Pertanyaan 1 sampai 10 berapa? Jadi kunci jawabannya nanti di pertanyaan 1 sampai 10 itu kebutuhan apa? 11 sampai 20 kebutuhan apa? Begitu per 10 aku tulis di chat ya. Oh. Ya, per 10 pertanyaan. Oke, rubriknya udah saya kasih di chat. Kalau ada yang sudah selesai, boleh langsung. Miskan itu gimana miskan tadi? Ada di chat, Ibu. Kalau pertanyaan 1 sampai 10 Halo. paling besar. Halo? Hah? Terdengar? Kamu yang paling Ya. besar pertanyaan nomor berapa sampai berapa? Kamu udah hitung per 10 itu kan question? Dihitung jumlahnya gitu Iya, betul. atau
dihitung jumlah totalnya, misalnya 1 sampai 10, 3, 3, 5, 5, 1, 1 gitu-gitu dijumlahin. Iya, dijumlahin semuanya. Oh, oke, ngitung lagi gue. Tapi per 10 pertanyaan. 3, oke, 11. Bu Ivona sudah ya? Bu Ivona di pertanyaan nomor berapa yang paling besar? Grup yang mana? Grup 1 sampai 10. Iya, sama. Oh, berarti Anda merasakan bahwa kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan paling besar. So true. Ya, tentu ya. Sama ya, Bu Monika juga ya? Oh, bentar, belum. Oke, aku di kesenangan. Kurang senang gua. Atau aku merasa belum ini. Bagi aku itu paling penting ternyata. Aku pikir kekuasaan ya, ternyata tidak. Kesenangan. Bu Jessica, kamu ketawa, kamu udah enggak dong. Aku enggak dong, aku 36 loh. kamu di mana? Yang paling besar menurut kamu yang paling besar? Yang maksudnya ini kekuasaan. Yang kan nomor 1 sampai 10 kasih sayang gitu kan. Kalau memang itu Kekuasaan kamu paling besar, berarti itulah kebutuhan Yang kamu. 10 pertama tuh 30, yang keduanya 28, 26, lalu yang terakhir 36. Kesenangan sama kita. Sama. Yoi. Tipe-tipe murid J kamu dan aku. J itu apa, J? Jangan menyebutkan nama. Aku udah kasih inisial aja Oh. murid J. Oh, iya. Murid kelasku. Kalau yang Nggak tahu aja mungkin. 30 sampai 20 sampai 30 itu apa? Itu aku kedua soalnya. Kedua tertinggi maksudnya. Kebebasan. Tadi Kebebasan ya. Yang pertanyaan grup yang ketiga kan? Iya, 21. ketiga. ini berarti kekuasaan yang pertama kasih sayang ya. Yang pertama kasih sayang, itu yang kita Kedua, butuh. Kedua kekuasaan. Tidak ada yang kekuasaan ya? aku paling kecil. Oke. Nggak cocok jadi pejabat ini. Sangat Atau jadi kebebasan. sangat Paling Ibu kecil. Ivona. Yang paling kecil kebebasan kamu ya? Iya. Oh, berarti memang kamu orangnya yang memang udah sangat aturan adalah segalanya. Jadi apa itu kebebasan? Saya tidak perlu. Nggak ada yang bebas di negara ini. Ketiga itu apa, Miss Ken? Kebebasan. Kebebasan. Kamu yang nomor berapa itu kebebasan? Kedua tertinggi. Oh, iya sangat Miss Ivona yang filosofis. Coba Agnes, pengen tahu yang paling muda. Agnes itu enggak, Ngitung Agnes? nggak lo? Ngitung nggak, Nes? Ngitung. Apa tuh? Kayaknya kekuasaan deh. 38 tambah 3 berapa? 41. 38 tambah 3 ya 41 aku kekuasaan. Sangat tinggi sekali. Luar biasa. Konduktor. Ya, jiwa konduktornya meronta-ronta. Oh, dia pengen banget jadi PIC. Emang udah pas kita taruh PIC. Enggak. Tenang, Nes. Dia kekuasaan yang ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya nggak mau dia. Ada gaji bulanan. Terus Ya. Ada lagi yang berhitung dan mau membagikan? Miss Ratna dari tadi mondar-mandir kayaknya internetnya kacau. Miss Ratna, are you there? Are you following us? Nah, untuk Miss Tamara, Tamara kamu ngitung nggak? Hitung nomor 2 sama nomor 4 sama tuh. Nilainya sama. Sama deh. Kekuasaan sama. Iya. Kekuasaan sama kesenangan. berapa nilainya? Ternyata Temi diam-diam ya. 4 tuh. Your true color ya. I know your true Kekuasaan ya. color ya. Through this observation, I know your true color. Aduh. Oke, baiklah. Ya, jadi teman-teman itu adalah kebutuhan dasar kita ya yang harusnya kita berusaha yang saat ini aku bilang sih itu bisa berubah ya situasional. Dan saat ini kita sedang rasakan itu yang paling saya butuhkan gitu. Maka dari itu waktu saya mencoba mengisi ini memang waktu saat deadline menumpuk ya memang nyata kesenangan yang saya sedang butuhkan gitu. Mari kita lanjut. Itu adalah yang bisa instrumen atau perangkat yang kita bisa pakai untuk menilai diri kita atau nanti ada potensi konflik dengan teman kita suruh kasih kamu kebutuhan dasarmu apa sih yang belum terpenuhi, kasih aja perangkat itu
baru kita bisa jadikan itu sebagai langkah ke depannya memperbaiki. Nah, sebentar saya present. Oke. Ada contoh kasus demikian. Ada Bimo, seorang anak TKB, jadi kasusnya masih anak-anak, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ada yang dibilang coba kita identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo. Jika respon Bimo adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Coba Miss Monica bisa identifikasi dia kebutuhan dasar si Bimo ini apa ya? Yang membuat dia sampai bertingkah sepertinya indisipliner gitu. Oh, gitu ya. Apa ya? Kesenangan? Iya, betul. Aku senang kejar-kejaran dengan ibu, berarti dia kebutuhan dasarnya kesenangan, ya. Kesenangan. Kalau dia bilang aku ingin teman-teman mengikuti aku berlari. Penguasaan gitu. Iya, betul. Jadi satu kasus responnya berbeda, jadi kita bisa identifikasinya pun berbeda. Mengapa ini penting? Kayak dokter ya, guru itu, kalau kita tidak mengetahui akar masalahnya, tentunya tindakan yang kita berikan kepada dia tentunya salah gitu, dan tidak membuat anak ini terbangun motivasi intrinsiknya. Tapi mungkin nggak sih, Miss Ken, dalam diagnosa pun kita juga memberikan diagnosa yang salah karena kita punya point of view yang berbeda gitu. Kayak tadi yang kasus yang kedua aku ingin teman-teman mengikuti aku ya. Iya. Kalau Miss Monik bilangnya penguasaan, tapi kalau aku ngeliatnya mungkin nggak sih itu bentuk kayak dia pengen dicintai. Bisa nggak sih seperti itu? Mungkinnya karena guru tertentu mendiagnosa suatu kasus itu kan juga sangat subjektif ya. Betul. Jadi bisa jadi itu pun berbeda, cara kita mendiagnosa kebutuhan anaknya berbeda. Ya. Betul, itu mungkin bisa gitu juga, miskin bisa dilihat juga kan tadi bilang aku senang teman-teman ngikutin aku. Nah, terus kayak gimana? Mungkin ikut bermain bersama, artinya jadi bukan penguasaan, bisa aja karena dia butuh cinta dan kasih sayang teman-temannya, atau dia butuh kesenangan sebenarnya bisa main sama teman-temannya. Jadi emang bisa berbeda sih ketika, kalau menurut aku ya, ketika kita observasi lebih jauh lagi, oh ternyata bisa aja kebutuhannya bukan tadi penguasaan gitu. Ya, diagnosanya salah gitu ya. Bisa harus lebih jauh observasinya sih. Dan ini yang terjadi adalah yang jamak terjadi di sekolah ya. Pada waktu kita mendiagnosa kasus, terus kita diagnosa pertama salah, kejadian lagi gitu kan. Nah, habis itu kita refleksi itu sebagai guru. Artinya yang kemarin belum tepat. Iya, betul. Jadi itu yang memang prakteknya terjadi kita day to day in our school gitu. Baiklah, kita lanjutkan saja. Dari kebutuhan dasar kita masuk ke posisi kita nih kalau ada kasus di sekolah gitu ya. Posisi kontrol guru dalam restitusi. Restitusi itu adalah tahap perbaikan. Jadi kalau ada kasus, kita harus memperbaiki. Kita sudah belajar bagaimana mendiagnosa akar masalah dengan teori kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, di sini adalah bagaimana kita memposisikan diri kita kalau kita sedang melakukan restitusi terhadap satu anak tertentu. Nah, yang klasik adalah kita sebagai penghukum dengan bilang, tidak ada jalan yang lain, harus sesuai dengan peraturan. Kamu sudah menyalahi peraturan administrasi, tidak mengumpulkan LKS tepat waktu, maka kamu harus dihukum, misalnya mengerjakan tugas pulang sekolah, gitu. Itu penghukum. Lalu ada pemantau. Pemantau itu hanya melihat dari jauh dan lebih banyak dia melakukan pembiaran. Ya, kalau sebagai teman itu adalah yang sering saya lakukan ya, saya ngaku dosa. Sebenarnya saya sering lakukan ini supaya menarik gain favor of my students. Misalnya, jangan gitu dong, nanti Miss kan dimarahin sama Bu Mira gitu. Jangan gitu dong,
coba kalau Misken pergi rapat keluar, kalian yang tenang. Nanti laporan dari guru lain banyak masuk ke Misken, gitu. Terus membuat rasa bersalah itu juga mirip-mirip dengan teman tadi bahwa kamu kan tahu kalau Misken sudah capek nih. Ini sering di waktu kelasnya Miss Agnes ya, saya sering melakukan hal ini dan ternyata tidak efektif. Ya. Ini udah pelajaran terakhirnya Misken. Padahal kan apa pedulinya mereka ya, Misken seorang guru yang harusnya melakukan kewajiban mau baik di jam pertama maupun jamnya terakhir Misken. Nah, ternyata sebagai refleksi kita, kita melakukan hal ini, 4 yang pertama ini. Dan yang idealnya adalah sebagai manajer, yaitu kita membuat anak itu bisa, yang tadi, yang cita-cita idealnya adalah terbangun motivasi intrinsiknya. Ya, nanti lebih banyak dijelaskan dalam teknik segitiga restitusi namanya. Tapi dalam posisi kontrol ini, kita mari refleksi bersama-sama, kita udah sampai tahap mana sih dalam 5 yang dijabarkan saat ini. Saya selalu kagum kalau Miss Yvonne sedang melakukan teknik restitusinya pelan, lama gitu ya, tapi ternyata memang seperti itu gitu ya dalam mendisiplinkan anak. Sama Bu setipe dengan Bu Yvonne yaitu Bu Monik gitu ya. Jadi sabar sekali menelaah kamu kenapa begini. Nah, itu sebenarnya adalah teknik restitusi ya. Segitiga restitusi ini bagaimana kita membuat diri sebagai manajer yang tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan kamu tadi kenapa sih gitu. Jadi biar dia yang ngomong dari sudut pandang dia. Tadi Ibu kan dengar ada kasus ya? Bukan, sorry, bukan. Tadi Ibu kan dengar ada kejadian. Itu kamu emang di situ. Itu adalah menstabilkan identitas. Kita harus membuat anak itu memang mengakui dia ada di situ dalam rangkaian kejadian, gitu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut kamu, bukan, Sarah. Yang nomor 2 itu adalah semua orang berbuat salah, gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Ibu kan mengerti, Ibu kan juga dulu gitu. Walaupun bukan berbohong ya, karena memang kan kita harus tetap mengutamakan ketulusan dan kejujuran ya. Memang kita punya masa lalu yang mungkin bisa disamakan dengan tindakan itu. Dan itu bisa jadi satu langkah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga baru masuklah ke keyakinan yang tadi yang sudah dibuat di awal tahun ajaran. Setelah dia mau terbuka, pasti dia ada beralasan ke kanan, ke kiri. Nanti kita lebih lanjut dalam pembahasan kasus ya. Tetapi habis itu kita masuk ke keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu pikir ini sebenarnya tidak sama atau tidak sejalan. Jadi masuk lagi ke dalam motivasi intrinsiknya dia di dalam, oh iya ya, katanya kan saya mau mengejar keadilan. Kok saya tidak adil sama teman saya? Gitu. Oh iya ya, saya kan mau mengejar kepada sopan santun. Kok saya tidak sopan sama guru saya? Gitu. Jadi bangunkan motivasi intrinsiknya supaya dia sendiri nanti yang berubah. Kalau kata KHD tadi, kalau memang tidak bisa lagi, baru masuk ke dalam tahapan konsekuensi. Begitu segitiga restitusi. Apakah ada yang mau ditanyakan di sini atau langsung masuk kasus? Tidak ada pertanyaan. Lanjut ya. Nah, ini contoh kasus yang kalau kita cermati memang terjadi di sekolah. Saya tidak mengambil kasus dari LMS. Mari kita baca bersama-sama. D adalah seorang murid kelas 8, sedang bermain bola di lapangan dengan teman-temannya. Ia hendak meminjam topi dari Z temannya. Z berkata topinya ada di dalam loker dan D dipersilahkan ambil sendiri. Pada saat mengambil topi, D menjatuhkan laptop yang ada di lokernya Z sehingga rusak dan perlu diservis. Apa yang dilakukan oleh guru dalam hal ini? Ini salah satu pandangan lain. Beberapa guru lain mengatakan bahwa Z juga memiliki kesalahan karena sudah mengizinkan D mengambil sendiri topinya.
Nah, kira-kira nih, Ibu Tamara, apakah ada dan bisa menjawab? Kenapa, Miss? Nah, kamu lagi baca. Kamu baca nggak kasusnya? Baca. Baca. Kalau kamu sebagai guru di situ dan harus melakukan segitiga restitusi, tindakan pertamanya apa nih? Yang pasti ditanya dulu nih masing-masing. Tanya ke D, kejadiannya, kronologisnya bagaimana. Terus sama juga ke Z, Iya, terus? menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah, bilang kalau ya itu accident juga sih ya sebenarnya waktu Ya, itu pada kasusnya ya. sangat mungkin terjadi gitu Ketidaksengajaan. ya. Sangat mungkin terjadi, tapi ya lain kali harus lebih Iya. hati-hati. Nah, yang lanjutnya, yang paling akhirnya adalah gimana? Menanyakan keyakinan ya. Mungkin kalau itu tanya dia gimana solusinya. Betul. Tanya ke anaknya, kira-kira gimana solusinya, tanggung jawabnya bagaimana. Gitu. Karena si Z tidak bisa memakai laptopnya lagi ya. Rusak, Iya. hancur. Nah, harus diservis, betul. Iya. Apakah Bu Tamara juga apa ya namanya? Bagaimana nih tanggapannya Bu Tamara dengan bilang ada kalimat beberapa guru lain mengatakan bahwa Z juga memiliki kesalahan karena sudah mengizinkan mengambil sendiri. Apakah sebenarnya sih kalau di hati kecil ya berpikir sebenarnya dia nggak salah sih karena kan dia hanya berniat baik untuk meminjamkan dan membolehkan mengambil gitu ya. Kembali lagi ke pihak yang ngambil harus berhati-hati dan tanggung jawab karena itu bukan barang miliknya gitu. Jadi yang fokus utama dalam hal ini restitusinya ditujukan kepada D ya. Si D, iya. Ya, betul. Bagaimana Ibu Ivona, ada pandangan lain? Sebenarnya kalau saya melihat kasus ini kayak saya berkaca ke pengalaman saya bertahun-tahun yang lalu ya, di mana saya juga melakukan hal yang sama gitu. Saya itu namanya validasi itu. memecahkan kacamata teman saya dan sepertinya di sini tanpa ada peran guru juga itu cukup membekas ya, cukup memberikan rasa bersalah yang dalam. Jadi tanpa ada campur tangan guru juga sebenarnya kalau tapi tergantung anaknya ya. Jadi dalam kejadian ini sih ini apalagi ini kejadiannya cukup besar karena ini laptop ya kan. Karena ini laptop. Tapi saya setuju dengan apa yang tadi Miss Tamara bilang bahwa kalau dibilang kesalahan itu bukan kesalahan tapi ini adalah kecelakaan. Baik yang merusak ataupun yang memberikan izin no intention kan. Mereka nggak mungkin lah berniat ngambil topi terus kamera laptopnya gue banting akan enggak seperti itu. Yang meminjamkan pun tidak mungkin juga berniat untuk meminjamkan topi atau taunya laptopnya rusak. Pokoknya ini tidak ada intensi ke situ pastinya. Jadi kalau dibilang kesalahan buat saya ini kecelakaan, ya accident. Terus kalau apa yang harus dilakukan guru ya rootnya sama seperti tadi yang Miss Kenedes sharing ya, ditanyakan dulu, lalu diberi validasi, lalu ditanyakan seperti apa, sama juga dengan yang Miss Tamara bilang. Cuman ya yang di sini yang kalau melihat statement ini yang agak saya sayangkan adalah ketika beberapa guru menyatakan bahwa siswa juga punya kesalahan juga. Dia udah rugi ngapain disalahin lagi gitu nggak sih kalau kita yang punya laptop, gue udah rugi, gue mau baik hati menjamin teman gue topi, gue juga kena itunya kan. Maksudnya di sini kalau aku sih meng-highlightnya yang itu ya, maksudnya itu sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dilakukan itu, menyatakan bahwa Z juga memiliki kesalahan. Baik, terima kasih Ibu Ivona. Iya, jadi itu adalah kasus pertama ya. Kita Bu Agnes ada di situ, Bu Agnes. Selanjutnya kasusnya untuk Bu Agnes ya. Siap, Miss. Oke, sip. Nah, contoh kasus kedua adalah kelas 6 sedang makan bersama di saat istirahat. Murid J melemparkan gelas kertas yang berisi coklat ke udara.
dan tumpahan isinya mengenai murid C, temannya, yang ada di situ dekatnya. Murid J mengatakan ia tidak tahu kalau gelas itu masih ada isinya. Nah, ini ada alasannya nih. Sebelumnya, murid J pernah melemparkan saus ke dalam kemasan sasetan dan masuk ke dalam makanan murid C. Saat itu murid J berkata ia hanya bercanda dan mengikuti teman-temannya yang lain yang sedang bercanda juga. Jadi bukan saya sendiri yang bercanda gitu. Nah, eh, ini kita lihat ada masalah ya. Masalah ini juga real di sekolah kita. Ini murid J dalam kasus ini sudah 2 kali. Sebenarnya sudah beberapa kali, cuma dalam kasus ini ada 2 kali tindakan yang sepertinya kecelakaan juga seperti kasus pertama. Tapi orangnya sama, yaitu murid J dan murid C. Bagaimana kita melakukan restitusi terhadap dalam kasus ini? Coba Agnes, Miss Agnes, apakah bisa dicoba? Iya, Miss Ken. Oke, kalau tadi kan sebenarnya kalau dari yang aku baca posisinya si C ini nggak ngapa-ngapain kan dari awal kasus dia menjadi korban gitu. Dia kena tumpahan kena air ya tadi, kena air terus masukin makanan yang C ini juga dari awal kasus yang kena saus itu dia juga. Iya, sama. Murid J Sama melemparkan juga. saus, katanya lagi Nah, bercanda. Tapi kena C lagi gitu. nah ya kan berarti C-nya kena 2 kali gitu kan Ya. sama si J yang sama. Nah, kalau menurut aku sih di sini ya kalau aku sebagai guru mungkin aku reach out ke J-nya dulu bahwa apapun yang dilakukan itu kan kecerobohan. Satu Ya. dari nggak sengaja tumpahan air ternyata, "Oh, aku nggak tahu Miss ternyata ada isinya," kayak gitu. Berarti ya harus kita bisa lebih hati-hati lagi, harus dicek dulu nih keadaannya, ada barang-barang yang riskan jatuh kah atau barang-barang yang apa gitu kan, harus lebih hati-hati. Terus kalau untuk yang saus juga itu kan konteksnya lebih ke bercanda ya. Berarti dia tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah, tapi dia tetap melakukan karena teman-teman ikut melakukan, kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih ke apa ya, pembicaraan ke satu sama lain aja gitu bahwa hal-hal kayak gini nih harusnya kita bisa lebih hati-hati dan mengerti bahwa ini tuh nggak boleh dilakuin. Kalau si masalah saus ini nih, ini apapun yang teman kamu lakuin kalau udah kamu tahu itu akan merugikan orang lain ya stop sampai situ aja, kayak gitu. Gitu Oke. sih, Miss. Baik, Miss Agnes. Ya, sudah mengarah kepada segitiga restitusi gitu ya. Boleh minta pandangan yang lain, Ibu siapa ini? Bu Monica mungkin? Pak Tio apakah mengikuti kasusnya? Pak Tio juga tadi kayaknya sempat keluar masuk Zoom. Loh, Ya. tapi Miss kan tadi keluar masuk tanya. Tapi kalau yang segitiga apa tadi restitusi nggak belum terlalu jelas ya Pak. Bagi ya restitusi. Iya, baik Pak. Iya karena tadi sempat keluar, saya ganti device soalnya tadi. Oh oke. Ya. Jadi kita lagi mencoba mempraktekkan segitiga restitusi Pak. Ini penting karena pasti setiap homeroom akan harus memiliki keterampilan segitiga restitusi gitu ya Pak. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau kita ada ketemu kasus, kita melakukan teknik segitiga restitusi agar terbangun nanti motivasi intrinsiknya. Itu garis besarnya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira Pak Tio masih di situ Pak Tio? Masih Miss. Jadi kalau di kasus ini nih yang makan bersama nih kelas 6 nih, kan ada murid J melemparkan gelas kertas ke udara, terus tapi ternyata airnya kena murid C. Dia alasannya, saya cuma mau main-main, Pak. Miss, waktu itu kan saya ada di situ. Kayaknya kalau gelasnya melayang ke udara, kayaknya seru gitu. Dan saya pikir itu kosong. Itu alasannya murid J pada waktu itu. Nah, langkah pertamanya itu seperti apa,
kalau segitiga restitusi kan adalah menstabilkan identitas. Nih, kita masuk dari langkah pertama dulu deh. Ya, kalau dari pengalaman yang udah-udah, saya juga banyak belajar dari guru-guru yang lain sih, yang di SMP itu. Jika itu memang situasinya di kafetaria lagi makan, kalau dari saya pribadi sih, minta mereka untuk menyelesaikan makannya dulu, kalau memang dari kejadian itu. Nah, akhirnya selanjutnya akan saya panggil itu yang melakukan dan temannya yang dalam tanda petik menjadi korban. Dari situ kita diskusi bareng bertiga gitu kan. Ya, validasi tindakan yang salah. Jadi bukan dari yang melakukannya saja, tapi yang merasa menjadi korban juga memvalidasi. Jadi memposisikan kedua anak itu bukan sebagai pelaku dan korban kriminal ya. Nah, yang selanjutnya saya tanya ke yang melakukan gitu, terus apa yang baiknya kamu lakukan? Oke, misalkan minta maaf, berjanji tidak mengulanginya. Nah, berarti sama-sama dijelaskan juga, berarti saat makan ya makan, kalau mau ngobrol, bercanda ada waktunya. Misalkan pada saat playing time. Jadi lebih ke apa ya? Merefleksi nilai-nilai yang sebenarnya mereka tuh udah tahu kan, sebenarnya apalagi kalau di sini kan kelas 6, bahkan untuk lower primary pun kita juga sebisa mungkin sih merefleksikan seperti itu, tapi dengan bahasa yang tentunya mudah lebih mereka pahami. Nah, ya, kalau dari saya seperti itu sih, Miss Ken. Ya, Pak Tio, sepertinya Anda sudah layak mengarah kepada manajer ya, Pak ya. Mantep, Pak. Iya, apakah ada tanggapan dari memang guru BK kita yaitu Ibu Monika? Bu Monika waktu itu yang menangani kasus ini. Bu Monik? Ya. Halo. Iya. Ini lagi azan soalnya tadi. Oh, oke. Jadi ini yang kasus itu kan kita sama-sama ya, Miss Ken. Kalau di tahapan untuk usianya anak-anak ini kan sebenarnya udah nggak perlu dikasih tahu, kayak kalau kita ngadepin ke anak-anak TK atau SD lower gitu ya, maksudnya kayak ini tuh perbuatan kamu tuh salah loh, atau harus cari apa ya, kayak kita ngingetin mereka nih, perbuatan kalian tuh perbuatan kalian benar atau enggak, yang kayak gitu kan mereka udah tahu, kayak Pak Tio bilang sebenarnya mereka kan udah sadar apa yang mereka lakuin itu. Cuma memang tadi kita harus lihat lagi kebutuhan dasar si anak atau yang melakukan ini tuh sebenarnya gimana sih gitu. Sampai kita kan juga waktu itu sempat ini kayak kita harus panggil orang tuanya nih, karena dari beberapa kasus dia melakukan satu kepada anak yang sama, beberapa kejadian yang lainnya kayak mengarah ke ini anak kebutuhannya apa sih sebenarnya yang memang lagi dia butuhkan gitu. Itu kan ya, kayak gitu kan, Miss Ken. Kita curiousnya ini anak butuh apa ya gitu. Yang belum terpenuhi tadi ya. Iya, yang belum terpenuhi sampai terakhir yang juga dia kasus sama guru itu kan akhirnya dia di situ mungkin kayak ini turning point-nya dia mungkin menurut mamanya. Iya, betul. Menurut mamahnya gitu kan. Mungkin di sini titik baliknya dia nih, semoga nanti dia di SMP sudah lebih baik harapannya. Itu ya boleh kita lihat lagi nanti di SMP, kita lihat lagi apakah memang kebutuhannya dia sudah berubah atau bergeser, atau mungkin dia melakukan hal lain lagi yang memang mencukupi kebutuhan, apa akan kesenangan kali ya, atau apa kebebasan atau kasih sayang, nggak tahu juga. Mungkin boleh dicoba juga ini alat tes yang Miss Ken tadi kasih. Iya, boleh, betul. Baik Ibu Monika, terima kasih Bu Monika. Jadi point of view-nya Bu Monika adalah di mana letak kebutuhannya si murid J ini karena melakukan berulang kali. Ya, dalam kasus ini pun dia sudah 2 kali terhadap murid C. Itu yang tertulis. Ya, yang tidak tertulis nanti kita bisa bahas lagi.
Ibu Ivona, apakah ada pandangan lain mengenai kasus ini? Nggak ada, cuman saya hanya terpikir aja. Kadang-kadang kan kita melihatnya mungkin bisa jadi memang dia mentarget anak ini yang sepertinya lebih lemah dari dia, atau mungkin juga tidak. Atau mungkin karena populasinya sangat kecil ya, jadi memang bersinggungan terus gitu loh. Mungkin bukan mentarget, tapi kenapa anak ini kena terus si C ini, mungkin karena populasi siswanya Terakhir itu setiap sangat-sangat kecil, jadi dia lagi ya, temenannya juga sama dia lagi gitu loh. Jadi kita perlu cari rootnya sih, apakah Ya, benar dia ini dengan sengaja mentarget anak ini, apa karena memang populasinya kecil ya, ya wajar dia lagi yang kena. Orang temennya cuma itu aja gitu kan. Maksudnya ya penting lah buat mengidentifikasi ya, pokoknya rootnya itu di mana gitu. ya. Itu aja sih, Baik. bikin populasinya aja tadi gitu loh. Populasi siswanya gitu, siswa laki-lakinya ya, karena Iya, kayaknya kenal nih sama si C ini, saya tidak baik menyebutkan jenis misalkan. kelamin loh ya, tapi langsung. Oh iya, saya tidak menyebutkan jenis Iya, kelamin juga ya. Oke. Ketebak, iya iya ketebak. iya tebak ya. Iya, terima kasih untuk apa pandangannya, perspektifnya. Memang dalam saat menangani anak-anak kita ini, kita harus sabar ya. Saya tipe yang sebenarnya tidak sabar gitu ya. Kalau memang udah tahu sanksinya, mari kita jump into the conclusion, just get the consequence clear. Itu aja kan. Itu cara ringkasnya. Tapi memang banyak tertampar dalam modul ini. Bukan seperti itu yang kita harapkan, agar anak ini menjadi merdeka gitu ya. Kata KHD adalah merdeka dalam semua hal. Karena itulah guru letak peranan penting seorang guru di dalam perjalanan hidup mereka. Nggak bisa kita ubah mereka, itu juga udah mentok. Tadi teori kontrol bilang nggak ada yang bisa mengubah seseorang. Tidak juga guru, katanya. Nah, bagaimana caranya membuat anak berubah dari dalam? Ya, ada teknik-tekniknya yang tadi yang memang tidak bisa instan. Karena itu memang saya di sini secara pribadi berefleksi banyak bahwa menjadi seorang guru harus ya terampil gitu ya. Saya senang di sini ada teman-teman guru-guru baru yang hadir, sehingga mudah-mudahan bisa nyampe pesannya kepada rekan-rekan semuanya. Sepertinya sudah selesai bahan saya. Saya mau refleksi dulu kalau gitu. Waduh, sedikit cemas saya sekarang. Boleh nggak kasih refleksi singkat, apa maksudnya pandangan singkat gitu ya, ini Ibu Ratna bolak-balik, mungkin lagi error. Apa sih yang didapat, yang baru didapat gitu ya? Kalau memang sudah saya pernah pelajari sebelumnya dan tercerahkan kembali, refresh kembali boleh, atau ini baru hal baru buat saya. Coba kita mulai dari dari Pak Tio deh, yang lagi sibuk tulisannya. Pak Tio, apakah walaupun kondisinya tadi keluar masuk Zoom, apa ada hal yang dipelajari pada hari ini? Bu Jessica abis ini siap-siap ya. Halo, halo, kedengeran Iya, Pak. miskin. Soalnya koneksi di tempat saya kurang bagus juga. Iya, Pak. Ya, terutama yang segitiga restitusi itu sih miskin. Saya pikir itu jadi salah satu poin penting kita manajemen kelas ya. Ya, Manajemen betul. kelas itu kan bukan hanya ketika anak-anak hanya berada di kelas. Ya, jadi kemanapun anak itu selama masih di area sekolah itu adalah siswa kita, walaupun dia bukan kita bukan homeroom teacher-nya. Sebenarnya itu. Makanya kelas itu harus dimaknai sebagai makna yang luas, bukan bangunan yang hanya di mana mereka belajar, catat gitu, seperti itu. Mereka bisa belajar di kafetaria, mereka bisa belajar juga pada saat bermain, seperti itu. Makanya tadi saya tertarik di segitiga Restitusi ya. restitusi sebenarnya. Sebenarnya kalau di hukum itu, kalau saya nggak salah, misalkan mungkin lebih paham kan ada restoratif justice itu kan yang biasa dilakukan. Nah itu kan sedikit banyak ada kemiripan gitu bahwa Stepnya sama pelaku ya. ini pelaku ini melakukannya apa karena keinginan
yang didasari memang mendasar ataupun karena keadaan. Kalau karena keadaan berapa kali kan pelaku itu dibebaskan, dia harus menafkahi keluarganya, dia ternyata memang orang yang benar-benar miskin karena kebutuhan dia harus mengambil, dan penegak hukum juga dilihat, oh ternyata barangnya itu sudah bisa kembali, terus yang korbannya juga memaafkan, mungkin sedikit banyak seperti ini. Jadi yang restitusi itu kan anak-anak jadi diposisikan sebenarnya karena ini lembaga pendidikan, bukan tindakannya itu bukan tindakan hukum yang kita lakukan kepada anak-anak. Semuanya peserta didik, ya anggap itu mereka berproses dari yang belum tahu jadi tahu, dari yang belum, walaupun mereka tahu itu tahu, tapi mereka tahu itu ya kesalahan yang sebisa mungkin tidak diulang. Baik. Jadi terima kasih Pak Tio. ya, refleksi diri. Ya. Terima kasih Pak Tio. Jadi mudah-mudahan bisa mempraktekkan segitiga restitusi di dalam kasus-kasus yang akan ditemui di tahun pelajaran baru. Boleh Bu Jessica, apa sih yang sudah dipelajari Bu Jessica dalam diseminasi ini? Habis ini Bu Agnes ya. Tunjuk yang guru-guru baru. Habis ini Miss Wahyu aja. Miss Wahyu lagi ini. Gimana Bu Jessica? Apa yang dipelajari? Boleh satu topik, boleh beberapa? Yang baru itu sih yang segitiga tadi, yang tadi itu. Sebenarnya yang membuat baru itu term-termnya aja sih. Cuman kalau dalam aplikasinya di kelas udah dilakukan seperti itu sehari-hari. Baik. Terima kasih Bu Jessica. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi nanti jiwa-jiwa yang terrestorasi ketika berhadapan dengan Ibu Jessica, termasuk murid J tadi. Iya, murid J kenanya sama Ibu Jessica. Cayo, Bu Jessica, love you. Ibu Agnes, apa yang dipelajari di sesi diseminasi pagi hari, siang hari ini? Yang dipelajari sih, tadi aku fokus ke omongan terakhir Miss Ken, yang biasanya kan selama ini yang aku tahu ya kalau udah ada sesuatu hal yang salah nih, misal dari anak ya, terus terkhusus kita langsung cari konsekuensinya gitu kan. Maksudnya nggak ditelaah dulu nih depan-depannya kayak gimana. Biasanya karena udah kayak depan mata, oh ini salah, ya udah kamu berarti salah, kamu ini. Biasanya seperti itu. Aku sih lebih tepatnya. Nah, ternyata ada step-step awal dan step-step akhirnya. Ya, yang konsekuensi itu lebih ke mungkin kayak dia udah tervalidasi dulu tuh tadi, yang validasi tindakan yang salah ya Miss, kalau nggak salah. Ya. Tervalidasi baru dapat konsekuensi dan lain-lain. Ternyata ya depannya harus stabilkan identitas, terus ada ya menanyakan keyakinan ya. Ternyata ada beberapa step yang kita sebagai guru harus tahu gitu, nggak langsung ke konsekuensi atau nggak langsung ke hukuman, nggak langsung ke pernyataan salah dan lain-lain gitu sih Miss. Thank you Bu Agnes, Anda sudah mengarah menuju manajer. Ya. Boleh Ibu Ivona, nanti ditutup Ibu Monica ya. Kayaknya Ibu Ivona ini udah banyak yang aku tahu ini. Apa yang saya pelajari banyak ya, apalagi selama ini saya ketemunya telur, terigu, tepung. Jadi ini kayak refresh tentang apa yang memang harus dimengerti oleh guru ya, terutama dalam hal disiplin. Terus tadi saya juga senang dengar masalah kebutuhan itu ya. Itu juga menurut saya penting sih untuk kita bisa mengakses anak, walaupun ini bukan satu-satunya assessment yang kita bisa pakai untuk anak ya, banyak assessment lain, tapi ini sangat membantu juga ya. Walaupun ini kayaknya kalau untuk kelas kecil mungkin agak panjang dan mungkin agak sulit ya. Cuman kalau saya boleh sedikit di poin 35 itu, kalau saya lihat jenis pertanyaan itu kan itu kayaknya it's about somebody who likes to play as a joker, maksudnya yang suka bercanda gitu ya. Tapi kan itu ada pertanyaan, orang berpikir saya bodoh. Dalam tanda kutip sih memang, kalau bahasa Inggrisnya mungkin silly ya. Silly itu kan nggak samanya bodoh ya. Silly itu kayak ya joker, suka ngelucon atau apa. Cuman kadang-kadang kalau bahasa Indonesia bodoh itu kan orang kadang-kadang udah terkonotasi ya bodoh gitu, bodoh kan, nggak ada Indonesia tuh bodoh tuh lucu tuh nggak ada gitu ya, lu bodoh ya.
Berarti ya lu bodoh gitu. Jadi kayak mungkin bisa dipakai padanan kata lain yang bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan ini gitu loh. Untuk anak-anak kita ya, kalau kita mungkin orang gede udah bisa langsung screening sesuai sama konteksnya tadi, oh kita tahu tuh artinya bodoh itu silly, kayak joker, kayak gitu, yang suka bercanda. Tapi kalau anak-anak mungkin kita bisa telah lagi untuk kata bodoh di sini. Itu aja. Tapi yang lainnya sih, it's very a good presentation ya. I get a lot of knowledge here. Daging banget lah, daging banget. Apalagi dengar guru-guru baru, kasus-kasus baru. Asik lah, asik. Thank you so much. Thank you Ibu Ivona. Ditutup sama Ibu Monica, apa yang didapat dari sesi hari ini Bu Monica? Apa atau ada saran perbaikan untuk ya tadi mesti bodoh itu aku literally mengartikannya bodoh. Bodoh ya. Padahal dia seorang guru. Enggak. Iya betul, konyol mestinya ya. Sama Gilma nih. Ya, oke. Kalau semua tadi sudah belajar tentang segitiga restitusi, tentunya mulai tahun ajaran depan, Miss Monica tidak sering dipanggil, Miss ini gimana, Miss ini gimana. Jadi semuanya belajar. Saya pun masih belajar, karena tiap anak pasti punya case yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Makanya kita perlu tahu juga bahwa di kelas itu semua anak berangkat dari rumah dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian pasti akan ada yang namanya kebutuhan yang berbeda lagi. Tadi ternyata kan ada kebutuhan tiap anak berbeda. Itu akan menimbulkan atau menghasilkan mungkin masalah dalam tanda kutip ya. Masalah tidak harus selalu besar, tidak harus dikatakan negatif, tapi mereka pasti punya karena kebutuhan yang berbeda, lalu akan ada masalah yang berbeda juga. Jadi bisa dilihat lebih dalam lagi sebagai guru kelas masing-masing, homeroom, bisa masing-masing mengobservasi. Karena observasi itu langkah yang paling sebenarnya sederhana, tapi itu harus dilakukan supaya kita saling benar-benar kita mengenal bahwa anak itu tadi berbeda, setiap anak berbeda. Jadi ya diharapkan itu sih harapan saya. Jadi kita semua belajar mengobservasi, itu skill yang paling dasar menurut saya. Lihat anak itu kenapa, gimana, butuh apa gitu. Jadi kemudian ketika ada sesuatu masalah, kita bisa langsung coba identifikasi, oh mungkin begini, mungkin begitu, sambil diskusi juga dengan guru-guru senior. Nah, Ibu Ivona masuk kan, bisa sambil berdiskusi juga sama guru. Nggak masalah kalau diagnosa kita salah, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Terus kan kita terus berkembang kan, juga banyak teman-teman lain, rekan-rekan kita yang bisa kasih masukan kanan kiri gitu kan ya Bu Monica. Kadang-kadang kan kita suka nggak yakin ya, udah bener belum ya langkah saya gitu. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Monica untuk pandangannya. Teman-teman, saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih kalian sudah hadir di dalam topik diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat liburan. Nanti saya nggak ganggu-ganggu lagi. Sampai tugas selanjutnya baru saya ganggu lagi. Saya